Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal wa yahrumu bil janabati. Kemarin kita bahas tentang hal-hal yang haram atau tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya wudhu. Nah sekarang ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub. Orang yang nifas, orang yang haid, orang yang junub, itu apa saja yang dilarang atau tidak boleh melakukannya. Wa yahrumu lan haram. Bil janabati sebab janabat, apa samaniyatu asya'a pitu piro-piro perkara. Yang diharamkan bagi orang yang junub, yaitu orang nifas, orang haid, terus orang yang janabat, yang kemarin dijelaskan sebab-sebabnya junub itu apa, kemudian haid, kemudian nifas, maka haram bagi mereka itu 8 macam. Rupanya apa? 8 itu maharuma, yaitu perkara-perkara haruma kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Wa huwa utawi ma haruma bil hadas al khamsatu itu pak limu al mutaqaddimatu kang wis dingin. Kemarin dijelaskan bahwa yang haram dilakukan oleh orang yang tidak punya wudhu itu ada 5. Maka 5 ini juga diharamkan bagi orang yang haid, perempuan yang haid, nifas atau orang yang janabat. Tidak boleh yang 5 yang kemarin sudah disebutkan, mulai dari baca apa? Mulai dari sholat, tawaf, dan lain-lainnya, itu enggak boleh bagi 3 orang ini. Wasadisuha, jadi kalau sudah 5 berarti tinggal 3. Yang 5 sudah disebutkan, maka yang tinggal 3 ini apa saja? Wasadisuha, utawi nomor 6 samania qiraatul Quran, itu baca Quran. Bagi orang yang junub, orang haid, orang nifas, itu tidak boleh membaca Quran. Kalau disebut membaca dalam istilah bahasa Arab atau bahasa fikih, berarti membaca itu mengeluarkan suara. Bukan cuma qomat kamit, tidak ada suaranya. Jadi kalau mulut ini keluar suara dengan membaca Quran dengan bacaan yang mengeluarkan suara, maka tidak boleh namanya qiraah. Kalau tidak mengeluarkan suara atau membacanya dalam hati, maka tidak masalah, tidak apa-apa, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu membaca sampai keluar suara. Walau ba'du ayatin, walaupun senajan sebagian ayat, walaupun membacanya itu sebagian ayat, bukan ayat sempurna satu ayat, tapi meskipun separuh ayat, sebagian ayat, ya, bagi orang 3 tadi, itu tetap tidak diperbolehkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ora oleh maca sapa al junubu wong sing junub, walal haidu lan ora wong sing haid, ora oleh maca syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani kang tetep saking Qur'an. Qur'an tidak boleh dibaca oleh orang yang junub, orang yang haid, juga orang yang nifas. Ini karena dalilnya jelas. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali membaca Quran itu ada unsur lain. Nah, ini ada dikecualikan. Jadi yang harus kita perhatikan, harus kita camkan, kita pahami bahwa orang yang 3 tadi, orang haid, orang nifas, dan orang yang junub itu tidak boleh membaca Quran yang mengeluarkan suara. Karena dalilnya jelas, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Qur'an.
Tapi apa ada kalau misalkan basmalah atau berdoa atau yang lain-lain lah, bukan membaca Al-Quran istilahnya, maka bagaimana? Ini dijelaskan oleh muallif, illa mastusnia kejaba perkara kang den kejabaaken apa ma min saking Quran, ayat Quran itu tegese Quran, kecuali hal-hal yang dikecualikan. Artinya tidak semua Quran itu tidak boleh dibaca. Tadi kan membaca Al-Quran itu yang sekira keluar suara tidak boleh, haram bagi 3 orang itu, kecuali ada beberapa hal dalam Al-Quran yang boleh dibaca. Seperti apa? Katasmiyati. Koyo dini baca bismillah. Jadi baca bismillah nggak apa-apa, boleh. Baca bismillah indab tida'il aklin dalam kawitane mangan. Wa nahwilan sebadane ibtida'il akal. Baca bismillah ketika mau makan, baca bismillah atau apa saja yang bisa dimulai atau yang disunnahkan untuk membaca bismillah, maka orang 3 tadi membaca bismillah tidak apa-apa. Bismillah kan termasuk Quran. Termasuk Quran dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu muttafaq alaih, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau yang itu, ayat itu bismillah yang ada di surat yang ceritanya Nabi Sulaiman itu adalah dari Quran. Yang ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama itu adalah bismillah yang ada pada permulaan surat, seperti surat bismillah, surat Al-Fatihah, apakah bismillahnya termasuk Fatihah atau bismillahnya bukan, itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim yang ada tadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu muttafaq alaih, tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu termasuk dari ayat suci Al-Qur'anul Karim, maka tidak boleh dibaca kecuali ini. Kalau misalkan kita mau makan, kita mau apalah yang disunahkan membaca bismillah, maka ketiga orang itu tidak apa-apa, karena ini maksudnya adalah doa. Maksudnya kita membaca bismillah untuk melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu dengan dimulai bismillah, itu maksudnya kan doa dengan menyebut nama Allah itu. Atau tabarrukan bil basmalah, kita mengalap berkah supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan berkah, ada berkahnya, maka kita memulainya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin inda tamamil akli, dalam sakwise sempurnane mangan. Setelah makan kan kita jadi sunahkan juga baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, kan doanya kan itu. Tapi misalkan membaca alhamdulillahirabbil alamin setelah makan atau setelah apa saja yang kita dianjurkan atau disunahkan setelah melakukan sesuatu dengan membaca alhamdulillah, itu tidak apa-apa, karena ini termasuk doa. Di samping doa juga tabarrukan bahwa kita memuji kepada Allah karena kita telah bisa melaksanakan sesuatu. Maka baca bismillah tadi enggak apa-apa, baca alhamdulillahirabbil alamin juga tidak apa-apa setelah makan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga ayat suci Al-Quran. Dan kita ketika mendengar ada orang meninggal dunia atau ketika ada musibah, kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang haid, orang yang nifas, dan orang yang junub tidak apa-apa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indal musibati, ing dalam nalikane ketiba ono musibah. Wa indar rukubi, lan ing dalem ari kalene numpak kendaraan. Untuk kendaraan ngucap subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini juga termasuk ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan ketika kita mau naik kendaraan kemudian berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan ayat Al-Quran, kalau dibaca ketika kita mau bepergian di kendaraan, ini juga tidak apa-apa karena ini termasuk doa. Jadi doa dibaca untuk tujuan doa tidak apa-apa.
Yaqulu ngucap sapa wong zalika ing mengkono kabeh bismillah alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian subhanalladzi sakhkhara hadza sampai akhir itu because ditabarruki kelawan nejo atau tujuan tabarruk ngalah berkah tadi supaya berkah apa yang dilakukan supaya selamat ketika naiki kendaraan sampai pulang lagi. Lah itu semuanya boleh karena ini semuanya adalah doa. Litabarruki faqat. Aula because this aula yaksitu to ora nejo sapa junub syai'an ing suwi-suwi. Baik itu jadi kalau mengucapkan itu tadi bismillah alhamdulillah itu baik bertujuan untuk tabarruk atau tidak bertujuan tabarruk, tidak ada tujuan apa-apa yang penting baca bismillah lah. Jadi ya kata-kalanya kita membaca bismillah itu karena tujuan supaya berkah, baca bismillah. Atau tidak ada tujuan apa-apa maksudnya. Yang penting ucap gitu sudah begitu mau menjalankan sudah karena sudah terbiasa, enggak ada tujuan apa-apa, enggak ada tujuan tabaruk atau apa. Pokoknya yang penting baca bismillahirrahmanirrahim. Atau baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya tadi yang disebutkan, maka tidak apa-apa boleh hukumnya. Karena ini adalah doa-doa semuanya. Nah, amma idza qasadal qur'ana anapun ing dalam ari kalane naja sapa junub al qur'ana ing Qur'an wahdahu halis suwijine Qur'an au ma'a dzikri utawa sertane zikir fa innahu mongko teman setuhune qasdul Qur'an wahdahu au ma'a dzikir iku yahrumu haram. Haram apa qasdul Qur'an atau ma'az zikir. Nah sekarang kalau baca tadi bismillahirrahmanirrahim niatnya di hati niat membaca tujuannya membaca Quran maka enggak boleh. Atau di hatinya itu ada dua tujuan. Pertama tujuannya membaca Quran dibarengkan dengan zikir maka juga tidak boleh. Jadi dua-duanya tidak boleh baik itu tadi dengan tujuan membaca Quran saja atau membaca Quran dibarengi dengan zikir maka juga tidak boleh haram baginya. Nah ini harus diperhatikan. Jadi pada kesimpulannya dalam hal membaca ini doa tadi bismillah dan akhirnya itu ada 4 gambaran. 2 boleh, 2 lagi tidak boleh. Kalau yang boleh itu tadi disebutkan yaitu dengan tujuan tabarruk hanya tujuan tabarruk atau tidak ada tujuan apa-apa itu yang boleh. Yang ketiga ini yang enggak boleh. Ketiga, keempat tidak boleh. Yang ketiga yaitu dengan tujuan membaca Al-Qur'an tidak boleh. Atau membaca Quran dibarengi dengan niat zikir, tujuan berzikir, maka juga tidak boleh. Jadi kesimpulannya ada 4 bagi orang junub ketika membaca tadi bismillah dan seterusnya. 2 tidak boleh, 2 boleh. Ini sudah membaca Al-Quran. Nah sekarang kalau ini banyak ya, ini banyak terjadi. Ya sekedar solusi sih sebenarnya. Kalau misalkan ada perempuan yang hafal Quran, terkena nifas lama atau haid juga misalkan haidnya sampai 15 hari kan lama nanti kalau nggak dilalar itu takut lupa atau tidak murojaah maka takut lupa maka gimana kalau mazhab kita Syafi'i ya bisa baca dalam hati atau bisa dengan mulut qomat kami tapi tidak mengeluarkan suara itu boleh begitu tuh boleh ini dari mazhab Syafi'i seperti itu boleh. Nah, kalau mazhab lain ada lebih kelonggaran lagi, lebih longgar atau lebih diperbolehkan seperti mazhab Maliki misalkan kalau tujuannya untuk mengajar atau tujuannya untuk belajar misalnya, maka ada yang mengatakan ulama Malikiyah itu tidak apa-apa boleh. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i tidak boleh sampai keluar bacaan Al-Qur'an itu tidak boleh karena masalah membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid, orang nifas dan orang junub itu ada 4 masalah tadi. 2 boleh, 2 lagi tidak boleh.
Wasabi'uha utawi nomor pitune samaniyah. Yang 8 macam, yang ketujuh wasaminuha dan nomor 8 samaniyah al-muqsu iku meneng. Fil masjid ing dalam masjid wa taraddudu lan midar-midar fi ing dalam masjid ay fil masjid. Nah, yang terakhir yang ketujuh dan yang kedelapan yang haram bagi orang yang janabat, yang junub dan orang yang haid dan orang yang nifas itu adalah berdiam di masjid atau lalu lalang di masjid. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Orang yang haid, orang yang junub, orang yang nifas. Jadi berdiam diri di masjid atau lalu lalang di masjid. Itu enggak boleh. Lalu lalang artinya kan masuk, keluar lagi, keluar lagi gitu loh. Itu namanya lalu lalang gitu. Jadi kalau misalnya cuma lewat saja sekali seret, misalnya lewat saja. Ini dijelaskan oleh fuqaha bi khilafi uburihi kelawan berbedani lewat masjid. Fa innahu qrantu mustuna uburul masjid jaizun itu boleh. Tapi kalau lewat saja itu boleh, enggak sampai berhenti, enggak sampai diam di masjid. Lewat tok maksudnya, hanya lewat saja maka diperbolehkan. Boleh. Liqaulihi ta'ala karena dawuh Allah taala sing rupane wala junuban illa abiri sabilin. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan tidak boleh masuk masjid orang-orang yang junub kecuali orang yang hanya lewat saja. Nih. Tapi lewat saja itu sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i itu ada perincian, bukan hanya secara mutlak lewat itu enggak boleh, ya lewat itu enggak apa-apa diperbolehkan, enggak. Jadi sekira lewat itu khawatir kalau orang yang haid atau orang yang nifas ditakutkan darah itu akan menetes apa enggak. Kalau dikhawatirkan darah itu akan menetes di masjid ketika lewat masjid maka tidak boleh. Tapi kalau dia merasa aman, kalau lewat masjid ya enggak ada apa-apa, enggak akan menetes darahnya ke masjid, tidak mengotori masjid, maka ini yang dimaksud tidak apa-apa atau boleh. Tapi kalau khawatir kalau lewat itu akan mengotori masjid, maka tidak boleh. Wa kharaja bil masjid lan kejaba bil masjidi kelawan masjid apa arribatu pondok. Wa musallal id dan musalla id, yang musola yang digunakan untuk sholat id wa nahwihuma lan sepadane riba dan musalla id. Nah, tadi yang dibahas yang tidak boleh masuk, tidak boleh diam di masjid atau bolak-balik di masjid atau khawatir hanya lewat saja tapi khawatir mengotori masjid, itu kan nggak boleh tadi. Semuanya ini hukumnya dalam masjid, masalah masjid. Kalau selain masjid seperti pondok, pesantren atau musola yang digunakan sholat id misalnya. Pokoknya musola lah, bukan masjid, itu beda hukumnya. Kalau musola tidak apa-apa. Karena beda antara musola dengan masjid. Nah ini dijelaskan musola id karena memang dahulu zaman Nabi SAW sampai sahabat dan sampai sekarang pun ada. Jadi tempat sholat id itu ada tempat tersendiri. Ada tempat sholat tersendiri disebut dengan musola bukan masjid. Nah masjid itu ada masjid yang dibuat sholat Jumat atau masjid tidak dibuat sholat Jumat. Kalau di Indonesia itu kan masjid dalam satu kampung itu paling satu. Kalau memang besar kampungnya mungkin ada 2, besar lagi bisa 3. Menurut kebutuhan. Yang digunakan Jumat itu kan dalam syarat-syarat sholat Jumat nanti akan dijelaskan dalam sholat Jumat. Boleh ta'adudul Jumat dengan beberapa syarat dalam satu kampung. Artinya bukan tidak boleh secara mutlak, memang aslinya nggak boleh ta'adudul Jumat. Jumat lebih dari 1, Jumatan itu nggak boleh dalam satu kampung. Tapi ada beberapa hal yang memperbolehkan mendirikan sholat Jumat lebih dari 1 atau ta'adudul Jum'ah. Nanti ada dalam bab fikih itu, yaitu syaratnya diantaranya besar, desanya besar, tidak susah untuk berkumpul jadi satu.
maka dipecah, di sebelah sana ada, di sebelah sini ada, di antaranya. Di antaranya lagi syaratnya yaitu ada permusuhan antara kelompok sana dan kelompok sini, nggak mungkin bisa bersatu. Maka juga diperbolehkan di sana mendirikan Jumat, di sini mendirikan Jumat, itu nggak apa-apa. Atau beda mazhab misalnya, ya silahkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya aturannya seperti itu. Nanti di bab Jumat insya Allah akan dijelaskan tentang itu. Nah kalau musola itu beda. Masjid itu kalau di negara kita sekarang ini ada masjid, ada musola. Satu kampung paling satu masjid atau dua atau tiga tergantung besar kecilnya daerah itu. Tapi kalau musola banyak, di mana-mana itu ada musola. Maka musola tidak termasuk hukum masjid. Ya, dalam mazhab kita itu musola bukan hukum masjid. Tapi meskipun demikian, ya sebaiknya orang-orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub menghindari dari musola sebaiknya. Kenapa? Karena musola tempat ibadah, tempat sholat. Tempat sholat, tempat ibadah itu nanti malaikat akan berbondong-bondong datang ke situ. Ya, bahkan ada beberapa yang diceritakan bahwa jin juga ikut sholat di musola, itu ada banyak sekali. Nah kalau kita dalam keadaan junub atau haid atau nifas, malaikat nggak bisa masuk. Malaikat nggak mau masuk di musola itu karena ada orang yang junub, karena ada orang yang haid atau nifas. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan masuk ya tidak apa-apa. Yang penting tidak mengotori. Ini namanya musola. Jadi beda hukum musola dengan hukum masjid. Dan mungkin saja dahulu itu di Indonesia kan musola nih. Kalau di Arab itu nggak ada musola. Musola itu ya musola kecil itu. Musola yang digelari sajadah atau musola kecil untuk perempuan itu. Itu yang kecil itu di jalan-jalan itu biasanya orang kalau bepergian atau apa disediakan di masjid di situ. Nanti ada kamar kecil digunakan untuk sholat bagi perempuan namanya musolan nisa. Musola lin nisa itu ada. Tapi kalau di kita ini musola besar-besar, ini barangkali dahulu para ulama yang menyebarkan Islam itu mendirikan musola supaya siapapun bisa datang, bisa masuk di situ, tidak hukumi masjid. Kalau masjid kan harus orangnya itu tidak haid, tidak nifas, tidak junub. Tapi dahulu kan kalau orang awam tidak tahu yang seperti itu, supaya bisa ngaji, supaya bisa hadir majelis taklim atau apa, akhirnya dibuatlah musola sehingga siapapun bisa masuk, bisa berdiam di situ. Ini la'ala shawab, mungkin seperti itu maksudnya, sehingga banyaklah musola di negeri kita ini. Nah, jadi hukumnya beda pondok pesantren atau musola dan sesama itu. Jadi ini khusus hukum masjid, karena masjid itu Baitullah, maka kita harus memuliakan. Tempatnya para malaikat datang, orang-orang soleh datang, ya itu, maka kita harus memuliakan dengan cara orang yang junub jangan mendekat di situ, jangan diam di situ. Orang haid jangan di situ, orang nifas jangan di situ. Fala yahrumu mongko ora haram opal musuh menang fiha ing dalam ribat musola wa nahwihima, enggak buka apa-apa di situ. Walat taraddudu lan ora haram apa taraddud mitar-mitar lalu lalang, enggak apa-apa. Nah ini wa yutafaru, ini masalah baru, diampuni di sepuro apa al muksu menang fil masjid ing dalam masjid wa taradudulan mitar-mitar fi ing dalam masjid li daruratin krono darurat. Nah, kalau misalnya orang junub ini darurat di masjid, maka boleh diampuni. Ya dianggap sebagai uzur. Ya, dianggap sebagai uzur berdiam di masjid kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, kalau darurat nggak apa-apa. Seperti apa darurat itu? Keaneh talama. Contohnya kaya ngimpi metu mani. Ihtilam sapa wong fi dalam masjid. Walam yakhruj lan ora iso metu sapa wong sing metu mani li khaufin krana wedi au nahwi itu sepadane khauf. Dia tidur di masjid atau pokoknya di masjid lah. Keluar sperma, mani kan berarti kan junub. Dia dalam keadaan junub di dalam masjid. Mau keluar masjid takut.
takut nggak berani misalnya. Karena ketakutan itu takut macam-macam, ada takut ke hewan buas atau takut apalah, yang penting takut sehingga dia nggak berani keluar dari masjid. Nah, dalam keadaan seperti itu maka nggak apa-apa di masjid. Yang penting tidak mengotori masjid, ya pokoknya kalau orang keadaan junub bermimpi di dalam masjid dan tidak bisa keluar karena takut atau pokoknya ada halangan tidak mungkin bisa keluar dari masjid, maka tidak apa-apa di dalam masjid. Ini suatu kemurahan dari syariat bagi orang yang bermimpi di dalam masjid. Mimpi sampai mimpi basah lah, mimpi basah di masjid. Kalau memang dia nggak bisa keluar karena ketakutan atau semisalnya, yang penting nggak bisa keluar lah, maka tidak apa-apa. Yutafar, diampuni. Sudah, ini berarti sudah bagi orang junub. Nah, jadi ada haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Yang kedua ada yang haram bagi orang yang junub. Nah ini orang yang junub. Kalau orang yang junub 8, yang 5. Jadi kalau yang wudhu hanya 5 saja yang tidak diperbolehkan yang kemarin disebutkan. Kalau yang junub 5 ditambah 3 jadi 8. 8 macam bagi orang yang junub haram, tidak boleh dilakukan. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang diperinci, ada wudhu, ada janabat, ya, yang tidak punya wudhu dan punya janabat. Yang sekarang mau kita bahas tentang orang yang haid dan orang yang nifas. Wa yahrumulan haram bil haidi sebab haid, wa mislulan iku sepadane haid, an nifasu tawi nifas. Apa sing haram? Asyratu asya'a, 10 macam. Kalau bagi orang yang haid, orang yang nifas, haram baginya 10 macam. Wa huwa utawi rupane ma barang-barang ma yahrumu, barang-barang kang haram apa ma bil janabati sebab janabat. Jadi kalau wudu haram baginya 5. Kalau yang enggak punya wudu, kalau orang yang janabat 8. Ditambah tinggal nambah-nambah. Nah, kalau orang yang haid, ini ada orang haid, orang nifas, ada 10 yang tidak boleh dilakukan. 8 sudah disebutkan, yaitu yang haram bagi orang yang tidak punya wudu, yang haram bagi orang yang junub. Ada 10, tinggal nambah 2. Wa huwa utawi madzukir mayahrumu bil janabah as-samaniyatu, itu perkara 8 al-mutaqaddimatu kang wis diingat yang sudah disebutkan ada 8. Itu haram bagi orang yang haid juga orang yang nifas. Tinggal 2 berarti watasi'uha. Yang nomor 9 utawi nomor 9 asyarah as-shaum, itu puasa. Nah, puasa. Kalau tadi orang junub kan enggak ada puasa enggak apa-apa orang junub itu. Tapi kalau orang yang punya haid, orang yang lagi haid, menstruasi, itu maka dia orang nifas juga itu tidak boleh puasa, haram baginya puasa. Bil ijma'i, kelawan ijma'i para ulama. Secara ijma' tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang haid dan orang yang nifas itu tidak boleh puasa. Tapi walaupun tidak boleh puasa, haram bagi puasa, wa yajibulan wajib apa qadhu ngodoni puasa, saum bi khilafi sholati, kelawan berbedani salat. Kalau puasa harus diqadha. Jadi kalau sholat orang haid, orang nifas, itu kalau puasa enggak wajib tapi nanti harus diqadha. Kalau sholat tetap tidak boleh, tapi tidak harus mengqadha. Ini didasarkan oleh hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang dijelaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk mengqadha puasa, bukan mengqadha sholat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama fikih bahwa kenapa sholat kok tidak diqadha sedangkan puasa diqadha? Karena sholat itu tiap hari berat. Tapi kalau puasa itu setahun sekali mungkin untuk diqadha. Nah, kalau 15 hari haidnya untuk mengqadha ya berat sekali, kasihan, dan itu terjadi setiap bulan. Berarti setiap bulan harus mengqadhani 15 hari. Wow, berat sekali. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, maka ketika haid
atau nifas itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau puasa enggak boleh, tapi nanti diqodho, wajib membayar menggantinya. Tapi kalau sholat tidak boleh sholat, tapi juga tidak mengqodho, tidak wajib membayar atau mengganti. Jadi ada bedanya, itu tadi dijelaskan oleh para ulama. Kalau puasa itu waktunya lama 1 tahun, jadi mungkin dan bisa untuk mengganti puasa. Tapi kalau sholat setiap hari nggak mungkin, berat sekali. Maka ada keringanan dalam hal ini. Ini yang nomor 9. Wa asyiruha utawi sing nomor 10 asyara at-tolaqu itu tolak. Jadi kalau orang sedang haid atau sedang ini, itu tidak boleh ditolak dalam keadaan haid. Ini namanya tolaknya tolak bid'ai kalau dalam mazhab kita. Kan tolak ada 2, ada tolak sunni, ada tolak bid'ai. Kalau dalam keadaan haid kok ditolak, ini hukumnya haram, enggak boleh. Haid. Kenapa? Li tadarrur ya krono uliye tompo melarate wadon haid mar'ah bitulil muddati kelawan suwene mongso li anna zamanal haidi krana temen sedune mongsone haid wan nifasi iku la yuhsabu ora diitung apa zamanul haid wan nifas minal iddati ora diitung saking iddah. Nah ini yang bahaya. Makanya kalau orang yang sedang haid tidak boleh ditolak karena masa waktu haid itu tidak dihitung iddahnya. Iddah kan berapa kalau yang sohibul? Kalau orang yang haid berarti kan salah satu quru itu kan. Jadi akro itu. Nah kalau misalnya pas haid ditolak, nah itu sedangkan yang pas haidnya itu tidak dihitung. Yang mestinya salah satu quru itu misalnya 3 bulan, maka jadinya 4 bulan. Oh, saya kasihan dia. Atau 3 bulan lebih lah pokoknya. Ini kasihan lama. Begitu nifas juga tidak dihitung. Nah, pas waktu nifasnya bahaya. Jadi kalau nifasnya 60 hari, berarti ngitung iddahnya setelah 60 hari ya kelamaan. Kasihan. Itu. Maka tidak boleh hukumnya haram. Ini kalau dalam mazhab kita namanya tolak bid'ai, tidak boleh, haram hukumnya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas kemudian ditolak. Wa qaulul musannif utawi dawe musannif rupane wa yahrumul haid ila akhir wa yahrumu bil haid. Sakitun itu gugur mimba din nusakhi saking sebagiannya pira-pira nuskhah. Kalimat wa yahrumu al haid sampai akhir itu dalam cetakan lain, tulisan lain istilahnya, nuskhah itu jadi catatan lain itu tidak ada kalimat wa yahrumu bil haidi. Wa mimma yahrumu bil haidi wan nifas. Ini ada tambahan lagi. Kalau yang 10 tadi sudah dijelaskan semua. Ini ada tambahan bagi orang yang haid dan orang yang nifas juga tidak boleh diharamkan. Apa itu? Wa mimma lan niku setengah saking perkara yahrumu kang haram apa ma bil haid disebab haid wan nifas lan nifas aidun halimane alwatu taiwati wal istimta'u lan istimta bima baina surrati kang tetep ing dalem antarane pusar war rukbati lan dengkul. Nah, ini juga termasuk yang diharamkan yaitu ketika dalam keadaan haid atau keadaan nifas tidak boleh diwati. Tidak boleh diwati di hubungan suami istri lah dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas atau istimta di antara pusar dan lutut itu juga tidak diperbolehkan, itu haram. Ini tambahan. Nah, sudah itu hal-hal yang diharamkan bagi mulai pertama yang tidak punya wudu, kemudian yang haid, yang nifas dan orang janabat. Jadi kalau beda-beda tuh yang dihukumi. Kalau yang tidak punya wudu ada 5 yang diharamkan. Kalau yang janabat itu ada 8 yang diharamkan. Yang haid dan nifas itu ada 10 yang diharamkan ditambah hubungan suami istri dan istimta
ma baina surrah war rukbah. Wa aqallul haidi utawi sithik-sithik haid yaumun iku sak dina wa lailatun. Satu hari satu malam. Yang paling sedikit dari haid, paling sedikit hitungan haid yang paling sedikit adalah satu hari satu malam. Ini jelas. Wa aksaruhu tawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara yauman. Iku 15 apane yauman dinane. Kalau yang paling banyak haid itu adalah 15 hari. 15 hari. Wa ghalibuhu tawi umume haid iku situn 6 au sab'un to pitung dina. Jadi kalau umumnya haid itu ya 6 atau 7 hari. Ini umum pada umumnya. Yang paling sedikit satu hari satu malam ya kita hitung 24 jam lah untuk gampangnya itu 24 jam. Yang paling banyak 15 hari. Pada umumnya yang umum itu 6 sampai 7 hari, 6 atau 7 hari. Wa aqallu tuhri utawi sithik-sithik tuhur suci bainal haidatain di antara dua haidan khamsata asyara iku 15 apane yauman dinane. Kalau suci, masa suci di antara dua haid itu paling sedikit adalah 15 hari. Jadi kalau haid pertama sudah selesai, maka mesti ada tenggang suci ini. Maka suci ini masanya paling sedikit itu 15 hari. Jadi kalau misalkan bulan kemarin itu sebelum masuk puasa tanggal 30 sudah selesai haid. Maka sucinya kan tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 15. Tanggal 16 kalau keluar darah lagi. Nah ini berarti masih bisa dikatakan haid yang darah yang kedua. Tapi kalau misalnya darah sudah berhenti dari tanggal 30 kemarin sebelum bulan Ramadan. Kemudian suci tanggal Ramadan sampai 7 hari enggak keluar. Tetapi nanti keluar lagi, berapa hari lagi keluar lagi. Ini beda lagi hukumnya. Beda lagi nanti penjelasannya beda lagi. Nanti masuk dalam kategori al-mustahadah. Nah, kalau memang darah itu keluar melebihi dari kategori ini tadi, melebihi 15 hari atau masa sucinya itu tidak sampai 15 hari, maka ini masuk kategori orang tersebut, wanita tersebut disebut al-mustahadah. Nah al-mustahadah itu perinciannya agak ruwet, yaitu pembagiannya ada 7 orang. Itu yang dijelaskan di Hasyiatul Bajuri ada, atau di khusus Risalatul Haid wan Nifas itu juga ada. Ini yang secara umum harus diketahui. Jadi masa suci itu paling sedikit 15 hari. Ya, kalau haid pertama kemudian suci, nah suci ini minimal 15 hari. Kalau setelah 15 hari kok tidak keluar setelah berapa hari, pokoknya lebih dari 15 hari, maka sah ini masa sucinya benar. Yang darah yang kedua kalinya itu akan dikatakan darah haid kalau memenuhi syarat-syarat darah haid. Ini khusus perempuan harus paham soal ini. Wala haddalan ora ono batas iku maujud li aksari maring akeh-akeh tuh. Tapi kalau paling banyak masa suci itu berapa hari, tidak ada batasnya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena perempuan itu kadang setiap bulan haid. Kadang ada perempuan yang tidak setiap bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan baru haid. Jadi haidnya enggak setiap bulan, ada banyak. Atau nanti kalau sudah menjelang menopause tidak bisa, sudah masa haidnya itu sudah berhenti, sudah umur istilahnya. Kan itu nanti sampai kapanpun kan enggak haid, sampai bertahun-tahun malah. Nah ini makanya masa suci itu tidak ada batasan. Ini masalah haid. Wa aqallun nifasi utawi sithik-sithik nifas. Nifas yang paling sedikit itu berapa? Lahzatun itu mongso sedilu. Yang penting keluar darah. Walaupun sedikit. Itu namanya nifas. Yang kemarin disebutkan bahwa nifas itu adalah darah yang keluar setelah keluarnya anak. Setelah keluarnya anak. Jadi orang melahirkan, setelah anaknya keluar, setelah keluarnya anak dengan sempurna, anak sudah keluar semua, maka kemudian keluar darah. Lah darah ini dinamakan nifas.
Walaupun keluarnya cuma sebentar sedikit juga misalnya, maka itu termasuk kategori nifas. Karena nifas itu paling sedikit lahdzah. Lawa aksaruhu tawakake nifas iku situna 60 dino, 60 apane yauman dinane. Kalau nifas paling banyak itu 60 hari, berarti 2 bulan. Paling banyak. Wa ghalibu utawi ghalibe umume nifas iku arbauna 40 hari. Arbauna yauman 40 hari. Itu yang umum 40 hari. Tapi yang paling banyak adalah 60 hari. Masa nifas itu paling banyak 60 hari. Kalau sudah 60 hari kok masih keluar lagi, lah ini hukumnya nanti beda lagi. Nah, nanti masuk pada kategori nanti mubtada'ah fin nifas, mu'tada fil haid atau bagaimana, itu nanti pembahasannya agak melebar setelah tahu tentang masalah mustahadhah di masalah haid. Jadi perinciannya ini harus betul dipahami oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya suami yang paham ini, ya tinggal tanya suaminya. Tapi kalau suaminya nggak bisa, suaminya juga harus keluar untuk belajar masalah ini, masalah haid, masalah nifas yang berhubungan dengan perempuan. Tapi kalau suaminya juga nggak mau belajar, maka perempuan boleh keluar dari rumah untuk belajar masalah haid, masalah nifas yang seputar perempuan. Dan sang suami tidak ada hak untuk melarang, karena wajib hukumnya bagi perempuan untuk mengetahui hukum-hukum haid, nifas yang berhubungan dengan perempuan. Jelas. Nah, itu sudah, jadi yang berhubungan dengan wudu, dengan junub, haid, dan nifas sudah selesai. Wa yubihu lan menangaken, memperbolehkan tayamum ing tayamum apa wujudul udhri, wujude udhur. Nah, ini sekarang kita mau membaca tayamum, membahas tentang tayamum. Tayamum itu diperbolehkan kalau ada uzur, ada alasan, ada uzur. Lah uzur sudah ma'ruf, sudah maklum ya. Boleh tayamum kalau ada uzur. Uzurnya itu apa? Min marodin, saking penyakit. Wa nahwihi lan sepadane marad. Jadi kalau ada uzur tidak bisa wudu, maka boleh bertayamum, diperbolehkan tayamum. Uzur itu apa? Seperti yaitu tadi sakit ya. Seperti sakit atau sesamanya. Ini kalau dalam fikih dijelaskan bahwa uzur untuk bisa tayamum itu ada 7. Ada 7 dalam syair 2 bait itu, yasa ili asbaba hilit tayammumi hiya sab'atun bisa maya tertahu. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasukku jabiratun wa jarahu. Ini ada 7 faktun, tidak ada air. Kemudian khaufun, takut. Hajatun, ada kebutuhan mendesak untuk yang dimuliakan, untuk minum dan lain-lain. Kemudian hilang idlaluhu, airnya akhir pertama itu sudah ada, ternyata kemudian nggak ada, dinaikin di mobil, ternyata mobilnya dicuri orang istilahnya, mana? Padahal di mobil itu ada airnya. Kalau dulu kan onta misalnya, airnya dibawa onta, ontanya lari, sehingga dia macam-macam, atau dia dengan sembrononya lupa naruhnya di mana air, sampai dicari-cari nggak, jadi namanya itu lalu. Marodon ya juga sakit. Nah ini yang tadi disebutkan sakit. Yang sakitnya itu ya suku berat, tidak diperbolehkan terkena air. Kalau ada sakit, kok sakitnya itu menurut penelitian dokter jangan terkena air, maka boleh dengan tayamum. Marodun itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam jabirotun, ada perban jabiroh. Nah, kalau ada luka kemudian diikat atau diperban, itu namanya jabiroh, itu juga tayamum boleh. Nanti perinciannya satu persatu itu ada, tapi yang jelas itu semuanya uzur. Dan yang terakhir adalah luka. Kalau ada luka yang tidak boleh kena air, kalau kena air tambah parah gitu, atau sembuhnya itu lama, atau malah bahkan tambah parah pokoknya, maka boleh dengan tayamum, tidak harus wudu atau mandi. Ini kalau tayamum kan bisa menggantikan mandi atau bisa menggantikan
wudu. Jadi tayamum itu kalau ada uzur. Seperti marid, seperti marot, apa tadi sakit atau sesamanya. Ka'an ya khofa kaya uli wedi sapa wong min isti'malil ma'i saking gunakaken banyu ala manfaati udwin khawatir ing atase manfaate anggota. Ya khofa ngatop sama an ya khofa atau wedi sapa wong khudu samarotin ing timbule sakit. Jadi kalau orang kena air, kalau kena air kok aduh takut nanti kalau kena air saya jadi sakit. Itu juga termasuk udzur sifatnya marot makhufin kang den wedeni. Ditakuti bahaya ini kalau kena air saya bisa itu juga termasuk udzur supaya bisa udzur atau udzur yang bisa memperbolehkan atau udzur yang memperbolehkan tayamum. Au husula syainin atau husul apa hasil sesuatu sing elek Allah fahishin kang banget fi udwin zahirin ing dalam anggota zahir kang zahir. Atau kalau ada kena air misalnya muka lah misalnya. Muka ini kalau kena air pokoknya anggota yang zahir muka atau tangan yang biasa terbuka itu nanti jadi hitam-hitam misalnya. Ada memang satu daerah itu ada. Jadi kalau musim dingin itu kalau kena air itu gosong. Itu ada. Jadi kalau sampai pada takaran kalau pakai air itu bahaya itu nanti mukanya pada hitam-hitam atau berubah lah istilahnya kulitnya itu. Maka itu juga bisa diganti wudunya atau mandinya dengan tayamum. Kal wajhi kaya dene wajah ya di wajah itu anggota yang zahir wal yadaini dua tangan. Au ya khofa utawa wedi sapa man tula muddatil bur'i ing suwene mongsone waras. Kalau kena air itu lama sembuhnya. Itu juga boleh diganti dengan tayamum, boleh tayamum. Pokoknya tayamum tadi ada 7 sebab yang menjadikan orang itu boleh tayamum tadi. Faqdun wa khaufun. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jarahu. Ada 7. Nah, ka'an khafa lan kaya yen to wedi sapa man ing qasada lamun kono nejo sapa wong oman ya wis pokoke wong almaa ing banyu alladzi yumma apa ini kalimatnya itu apa kalimatnya itu bikurbihi bikurbihi ini lafadznya alladzi yumma bikurbihi kang tetep ana ing cedhake wong wedi ala nafsihi ngatasi awak dhewe iman awak dhewe ne wong au mali utawa bondone wong au ing kitaan utawa pegot anir rufqatin saking kekancan rombongane au fawati waktu sholati utawa watir au fawata waktu sholati utawa khawatir pote waktu sholat au wajada utawa ngucapa nemu sapa wong alma ing banyu yubau ditemu ingkang didol apa ma bi aksara kelawan rega sing luwih mahal luwih akeh min samanil misri saking samanil misri fi dzalika zamaning dalam mengkono zaman wal makan lan makan. Ini kepanjangan. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan juga diperbolehkan bertayamum kalau seandainya ada orang takut kalau sampai ke air. Nah, ini yang namanya wujud maknawi atau al-adam al-maknawi. Ketidakadanya sifatnya maknawi. Ada air itu ada. Bukan tidak ada. Air itu ada, tapi untuk menuju ke air itu dia khawatir dengan dirinya. Misalnya ini tempat di dekatnya dia itu ada air, tapi untuk menuju air itu khawatir dengan dirinya sendiri atau khawatir dengan hartanya. Kalau ke sana nanti ada hewan buas bisa diterkam misalnya. Ada di ke sana itu ada buaya misalkan. Untuk mengambil air ada buaya meskipun itu dekat jaraknya. Atau apalah yang mengkhawatirkan dirinya sendiri.
ular atau apa, atau serigala, atau macan dan lain-lain, maka mengkhawatirkan dirinya sendiri, meskipun ada air tadi, boleh tayamum. Atau hartanya yang khawatir, kalau saya ke sana ngambil air, ada air di sana, waduh, nanti ini kondisinya begini, genting, bisa-bisa nanti udah maling masuk. Nah, khawatir seperti itu, mengkhawatirkan hartanya. Juga boleh tayamum. Atau khawatir ditinggal oleh rombongannya. Wah, saya kalau ngambil air di sana rombongan bisa pergi semuanya. Ketinggalan dari rombongan, itu juga tayamum, diganti dengan tayamum. Kalau wudhu ke sana ngambil air, waduh, kelamaan nanti rombongan bisa meninggalkan saya. Lah, kalau khawatir seperti itu sudah nggak usah wudhu, pakai tayamum saja boleh. Atau kita kalau wudhu, wah bahaya ini, waktunya sudah mepet, kalau ngambil air ke sana, wah, untuk wudhu, waktunya habis, karena waktunya sudah akhir-akhir waktu. Kalau wudhu ngambil air ke sana, oh, bisa-bisa sholat di luar waktunya, maka boleh diganti dengan tayamum terus sholat, itu maksudnya. Kalau ngambil air ke sana kejauhan, nanti malah waktu sholatnya habis, maka boleh digantikan dengan tayamum. Ini semuanya yang memperbolehkan tayamum. Atau orang ini nggak ada air yang wajar nggak ada air, tapi air itu dijual, tapi jualnya itu mahal, tidak harga biasa. Biasanya yang 1 derigen atau berapalah, untuk wudhu itu paling harganya, biasanya harga umumnya, ujratul misilnya itu misalkan untuk wudhu ya bisa 2.000 lah, air untuk 2.000. Untuk wudhu, untuk cukup untuk wudhu itu 2.000. Tapi ternyata ketika itu dijual bukan 2.000, 4.000, 5.000, harga yang lebih mahal, maka juga bisa diganti dengan tayamum, nggak harus wudhu. Boleh. Jadi kalau waktu itu kalau pas paceklik nggak ada air kan begitu, kemarau misalnya kan wudhu susah, air kan susah, maka ada yang jual air untuk berwudhu. Nah, kalau biasanya itu berapa? Kalau jual air itu 2.000, ya berarti kalau dibeli 2.000 berarti tetap dia nggak boleh tayamum karena harganya wajar. Harga misil, harga umum yaitu 2.000. Tapi kalau jualnya lebih dari 2.000, nggak usah pakai wudhu, diganti saja dengan tayamum. Ini dijelaskan semua satu persatu. Awajadahu utawa nemu sapa wong ing banyu ing ma, wahtaja lan butuh sapa wong ilahi maring ma. Butuh liato si hayawanin krana ngelae hewan muhtaramin kang dimulyakaken, hewan yang dimuliakan fil hali ing dalem sanalika seketika itu awil istiqbali utawa sing mengko-mengko sing arep teko. Atau begini, kita ada air, sebenarnya ada air, tapi air itu dibutuhkan untuk minum hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram itu bagaimana? Hewan yang muhtaram ya kita yang orang biasa misalnya, yang tidak ada masalah, yang wajib dilindungi. Nah, yang wajib dilindungi kita manusia, kemudian hewan-hewan yang muhtaram, hewan-hewan sapi, kerbau, kambing dan lain-lain itu. Nah, kalau air itu dibuat wudhu, maka habis tuh air minumnya nggak ada. Maka kalau air itu dibutuhkan untuk minum, kalau nggak ada air itu nanti bahaya, akan haus. Nah, maka boleh kita bertayamum. Apakah itu kebutuhan itu nanti atau sekarang? Jadi kan kadang-kadang orang bawa air di perjalanan. Kalau di perjalanan itu selama perjalanan nggak ada air, dia kan harus bawa bekal air. Ya air itu kadang untuk minum, kadang untuk wudhu. Karena sudah tahu kalau perjalanan itu nggak ada air, maka dia harus bawa air. Nah, pas di tengah-tengah ketika mau sholat untuk wudhu, airnya tidak sedikit. Ini kalau dibuat wudhu ternyata, waduh, nanti minumnya bagaimana? Terus yang dibawa hewan-hewan yang membutuhkan air nggak bisa minum itu nanti malah bahaya. Lah ini
boleh diganti dengan tayamum. Aweh tajau to butuh sapa wong, butuh ila samanihi maring regane regane banyu, lidainin krono bayar utang, au mu'nati safarihi atau ongkose lungane wong, au nafaqati hayawanin atau nafaqai hayawan muhtaramin kang muhtaram, yang dimuliakan. Juga seandainya kita ini membutuhkan ada air, kita kalau mau beli itu bisa, tapi harga duitnya yang kita mau buat beli air itu ada kebutuhan lain. Karena saya punya hutang yang harus dibayar. Kalau saya beli air, maka hutangnya nggak bisa kebayar. Ini termasuk diperbolehkan orang yang seperti ini nggak perlu beli air, langsung diganti dengan tayamum. Atau dia mau pergi bepergian, kemana misalnya. Kan butuh ongkos, butuh duit, butuh sangu itu kan, butuh bekal. Nah kalau dibelikan air, maka bepergiannya nggak ada bekal. Ini juga orang boleh bertayamum. Kalau atau di perjalanan kan nggak ada air, kemudian mau wudhu, waduh, ongkosnya lagi mepet ini, sudah mepet. Kalau dibelikan air, maka seterusnya perjalanan seterusnya gimana, nggak bisa. Nah ini juga diperbolehkan bertayamum. Atau juga misalnya kita butuh untuk ngasih makan hewan yang muhtaram. Kan harus tuh kita ngasih makan hewan-hewan yang muhtaram. Kayak kambing, kayak sapi, kerbau, onta, ya yang muhtaram itu. Atau kalau kita punya burung-burung juga termasuk di dalamnya itu. Ayam dan lain-lain itu. Peternakan, ya semuanya hewan-hewan yang muhtaram. Atau manusia keluarga kita yang harus dinafakoi. Nah kalau kita buat beli air duitnya habis, nanti gimana nafkohnya? Apa keluarga, nafkohnya hewan-hewan tadi. Nah ini juga kalau seperti itu kasusnya, orang ini boleh tayamum, nggak perlu beli air. Ini sudah melebihi dari 1 jam, insya Allah kita cukupkan di sini. Dan selanjutnya saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ini masalah fikih, insya Allah kesempatan untuk menanyai tentang masalah hukum. Wallahu a'lam.